Bayangkan sebuah gunung yang indah, penuh dengan hutan lebat, udara segar, dan panorama menawan. Tapi di balik keindahannya, gunung ini menyimpan kisah kelam. Gunung Salak, sebuah nama yang bagi masyarakat Jawa Barat bukan hanya sekadar gunung, tetapi sebuah misteri. Tempat di mana pesawat demi pesawat jatuh, menewaskan ratusan orang, meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Apakah ini murni karena faktor alam? Atau ada kekuatan gaib yang bersemayam di balik puncaknya? Sebelum kita melanjutkan kisah penuh misteri ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng adalah notifikasinya. Karena dukungan kalian semangat terbesar kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah sejarah, misteri, dan fakta yang jarang terungkap. Misteri Gunung Salak, kenapa banyak pesawat jatuh di sini? Bagian 1. Sekilas tentang Gunung Salak. Gunung Salak terletak di Jawa Barat, menjulang setinggi 2.211 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berada di kawasan Sukabumi dan Bogor, tak jauh dari ibu kota Jakarta. Secara geologis, Gunung Salak merupakan gunung berapi tua yang sudah lama tidak aktif. Namanya sendiri berasal dari kata salak, bukan hanya buah tropis yang berduri, tetapi dalam bahasa Sanskerta juga bisa berarti perak. Gunung ini ditutupi oleh hutan tropis yang lebat, dipenuhi kabut tebal hampir sepanjang tahun. Bagi para pendaki, jalurnya dikenal sulit, penuh jurang curam, tebing licin, dan rimba yang rapat. Tak heran jika Gunung Salak sudah lama dianggap sebagai gunung angker oleh masyarakat sekitar. Namun, daya tarik misteri Gunung Salak bukan hanya pada mitosnya. Gunung ini dikenal sebagai salah satu daerah paling berbahaya untuk penerbangan. Berulang kali, pesawat jatuh di kawasan ini. Dan bukan hanya pesawat kecil, bahkan pesawat komersial dan militer pun tak luput dari tragedi. Bagian 2. Deretan kecelakaan di Gunung Salak. Gunung Salak bagaikan kuburan pesawat di Jawa Barat. Mari kita runut beberapa kecelakaan tragis yang terjadi di kawasan ini. 1. 1970-an hingga 1990-an. Beberapa pesawat kecil dan militer dilaporkan jatuh di sekitar kawasan Gunung Salak, namun catatan resminya seringkali samar. Banyak yang mengatakan pesawat-pesawat itu hilang akibat cuaca buruk dan medan yang ekstrim. 2002. Sebuah helikopter TNI AU jatuh di kawasan Gunung Salak saat melakukan latihan. Seluruh penumpangnya tewas. 2008 pesawat Adam Air. Sebuah pesawat latih milik maskapai Adam Air jatuh di sekitar kawasan ini. Peristiwa ini memperkuat stigma bahwa Gunung Salak adalah daerah terkutuk bagi dunia penerbangan. 2012 Suhao Superjet 100. Inilah tragedi paling terkenal. Pesawat buatan Rusia, Suhao Superjet 100, yang sedang melakukan demo penerbangan untuk promosi di Indonesia, menabrak tebing Gunung Salak. Sebanyak 45 orang tewas seketika. Kecelakaan ini mengejutkan dunia, karena pesawat ini seharusnya canggih, dilengkapi teknologi navigasi modern, tapi tetap saja tak mampu melawan maut di Gunung Salak. Tragedi demi tragedi membuat masyarakat bertanya. Ada apa sebenarnya dengan Gunung Salak? Bagian 3. Faktor alam yang mematikan. Para ahli penerbangan mencoba mencari jawaban ilmiah. Setidaknya ada beberapa faktor. 1. Topografi yang rumit. Gunung Salak dikelilingi lembah curam dan jurang-jurang dalam. Dari udara, bentuknya menipu. Pilot bisa mengira mereka terbang aman, padahal sedang mengarah ke tebing tinggi yang tersembunyi kabut. 2. Cuaca ekstrim. Hampir setiap hari, puncak Gunung Salak diselimuti awan tebal. Hujan deras, angin kencang, dan badai petir sering muncul tiba-tiba. Bagi pilot, ini adalah mimpi buruk. Dalam kondisi whiteout, pandangan bisa hilang total. 3. Efek turbulensi dan downdraft. Udara di sekitar gunung sering bergerak turun dengan cepat. Pesawat kecil bisa kehilangan ketinggian secara mendadak tanpa sempat dikendalikan. 4. Minim radar di masa lalu. Sebelum 2010-an, kawasan Gunung Salak bukan jalur penerbangan utama, sehingga pemantauan radar relatif terbatas. Pilot harus mengandalkan instrumen manual dan pengalaman. Namun, walaupun semua penjelasan ilmiah ini masuk akal, tetap ada sesuatu yang ganjil. Karena kecelakaan di Gunung Salak jumlahnya lebih banyak dibanding gunung lain di Indonesia. Inilah yang membuat unsur mistis semakin dipercaya. Bagian 4. Mitos legenda mistis Gunung Salak. Masyarakat sekitar percaya bahwa Gunung Salak adalah gunung keramat.
Ada banyak cerita yang berkembang, di antaranya kerajaan gaib. Konon, di puncak Gunung Salak terdapat kerajaan gaib yang tak kasat mata. Para penunggu gunung tidak suka jika manusia atau benda asing melintas seenaknya. Pesawat yang jatuh diyakini dilarikan ke alam gaib. Gerbang dunia lain. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara gamelan, melihat pasar gaib, atau bahkan tersesat hingga berhari-hari tanpa jejak. Gunung ini dipercaya memiliki portal ke dunia lain. Kutukan Prabu Siliwangi. Ada versi cerita yang mengatakan bahwa Gunung Salak adalah tempat bersemayam roh pasukan Pajajaran yang hilang. Mereka menjaga kawasan ini, sehingga siapapun yang melanggar akan celaka. Aura angker hutan rimba. Banyak yang mengatakan jika malam tiba, hutan di Gunung Salak dipenuhi suara aneh. Ada yang mendengar jeritan, ada yang melihat bayangan putih melayang. Bahkan ada pilot yang melaporkan anomali sebelum pesawatnya jatuh. Bagian 5. Kesaksian pilot dan penyelamat. Beberapa pilot yang pernah melintas di kawasan Gunung Salak mengaku merasakan gangguan. Ada yang kehilangan sinyal radio, ada pula yang tiba-tiba mengalami kerusakan instrumen. Sementara itu, tim penyelamat yang mengevakuasi korban pesawat juga punya cerita. Banyak yang mengaku mendengar suara orang minta tolong, padahal lokasi korban sudah ditemukan semua. Ada pula yang merasa diikuti bayangan hitam saat berjalan di hutan. Cerita-cerita ini membuat aura mistis Gunung Salak semakin pekat. Bagian 6. Tragedi Suhau Superjet 100, 2012. Mari kita bahas tragedi paling menyita perhatian dunia. Pada 9 Mei 2012, Suhau Superjet 100 lepas landas dari Halim Perdana Kusuma, membawa 45 penumpang yang sebagian besar adalah pejabat, jurnalis, dan calon pembeli. Pesawat ini dianggap modern, bahkan diklaim lebih canggih dari Boeing 737 klasik. Namun, hanya beberapa puluh menit setelah mengudara, pesawat hilang kontak. Beberapa jam kemudian, ditemukan menabrak tebing Gunung Salak. Penyelidikan resmi menyebut faktor human error. Pilot menonaktifkan sistem peringatan karena dianggap gangguan, dan mereka tidak sadar pesawat menuki ke arah tebing yang tertutup awan. Tapi, bagi banyak orang, penjelasan ini tidak cukup. Bagaimana mungkin pesawat secanggih itu bisa jatuh begitu saja? Banyak yang percaya, Suhau bukan hanya korban kelalaian, tetapi juga ditarik oleh kekuatan gaib Gunung Salak. Bagian 7. Spekulasi, kutukan atau faktor alam? Dua pandangan besar muncul. Pandangan ilmiah, semua karena cuaca, topografi, dan kesalahan manusia. Gunung Salak hanyalah lokasi berbahaya secara alamiah. Pandangan mistis, ada kekuatan gaib yang menjaga Gunung Salak. Pesawat jatuh bukan sekadar kecelakaan, melainkan peringatan. Hingga hari ini, kedua pandangan itu hidup berdampingan. Bagian 8. Perbandingan dengan lokasi rawan lain. Fenomena Gunung Salak sering dibandingkan dengan segitiga Bermuda di Atlantik. Pegunungan Himalaya dengan kecelakaan pesawat tak terhitung. Pegunungan Andes yang sering menelan pesawat. Namun yang membuat Gunung Salak unik adalah letaknya dekat Jakarta, kota besar, sehingga setiap tragedi selalu jadi sorotan nasional. Bagian 9. Penutup misteri yang tak pernah usai. Gunung Salak tetap berdiri megah. Bagi sebagian orang, ia hanyalah gunung biasa dengan cuaca ekstrim. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah gerbang gaib, tempat yang tak boleh diremehkan. Tragedi demi tragedi meninggalkan pertanyaan. Apakah pesawat jatuh di Gunung Salak hanya kebetulan? Atau ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika manusia? Sampai hari ini, tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, setiap kali nama Gunung Salak disebut, orang akan selalu teringat, gunung yang menelan pesawat. Itu tadi kisah panjang tentang misteri Gunung Salak. Kenapa banyak pesawat jatuh di sini? Kalau menurut kalian, apakah ini murni faktor alam, atau ada kekuatan gaib yang bersemayam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri dan sejarah lainnya.